Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Java Story ID. Di video kali ini saya akan membawakan kisah dari Mas Davi saat melakukan pendakian ke Gunung Ungaran via jalur Perantunan bersama Ogi sahabatnya. Yang di pendakiannya itu Davi dan Ogi bisa dibilang hampir tidak bisa selamat. Bahkan salah satu dari mereka ini celaka karena teror yang mereka alami dan juga kesalahan yang sudah mereka buat selama pendakiannya. Buat teman-teman yang belum tahu, Gunung Ungaran adalah salah satu gunung yang berada di Kabupaten Semarang di Jawa Tengah yang bisa didaki lewat beberapa jalur seperti jalur Baskem Mawar, Candi Gedong Songo, jalur Promosan, dan juga jalur Perantunan. Jalur inilah yang telah dipilih oleh Davi dan Ogi saat melakukan pendakian yang mereka sama sekali tidak mengira akan mengalami kejadian semacam itu ya. Dan seperti biasa, nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Kisah ini berawal dari Davi yang tiba-tiba saja dihampiri oleh Ogi sahabatnya, yang kemudian Ogi ngajak Davi untuk muncak ke Ungaran karena mereka sudah cukup lama tidak mendaki karena kesibukan masing-masing ya. Davi yang saat itu memang sedang tidak bekerja dengan senang hati menerima ajakan Ogi untuk mendaki, dan mereka pun menentukan hari kapan mereka akan mendaki sambil menyiapkan semua kebutuhan yang mereka perlukan. Tapi keanehan mulai dialami oleh Davi sejak beberapa hari sebelum dia melakukan pendakian itu. Saat itu hampir setiap malam sampai di hari pendakiannya, Davi selalu memimpikan hal yang sama. Jadi Davi ini mimpi dia lagi mendaki entah kemana, yang kemudian dia sampai di semacam hutan lumut yang ketika dia terus berjalan, seolah-olah Davi ini cuma berputar-putar saja di situ, tidak bisa keluar gitu. Kayak emang terjebak aja di hutan itu. Mimpi itu terus-menerus dialami Davi setiap malam sampai akhirnya hari yang dia rencanakan bersama Ogi pun tiba. Pada saat Davi ini berangkat menuju ke rumah Ogi, sebenarnya dia ini ragu apa dia jadi muncak apa enggak, karena Davi mikir seolah-olah mimpi yang dia alami adalah pertanda buruk untuknya atau untuk pendakiannya. Tapi karena dia nggak enak sama Ogi, Davi pun akhirnya tetap nekat untuk melakukan pendakian itu. Sesampainya di rumah Ogi, ketika mereka mau berangkat menuju terminal, lagi-lagi Davi mengalami keanehan karena secara tiba-tiba Davi melihat sosok dari almarhum kakeknya sedang berdiri di tengah-tengah pintu di rumah Ogi, seolah-olah menghalangi Davi untuk berangkat ya. Yang kemudian gak lama sosok kakeknya ini menghilang. Hal itu menambah kekhawatiran Davi soal pendakiannya kali itu. Singkat cerita, mereka pun berangkat menuju ke base camp Perantunan, tapi di tengah-tengah jalan, Ogi tiba-tiba minta turun dan bilang ke Davi kalau ada sesuatu yang penting yang ketinggalan. Saat itu Ogi minta Davi untuk lanjut aja sendirian dan menunggu dia di base camp sekalian mengurusi Maxi untuk mereka berdua. Di situ tanpa mikir apa-apa, Davi pun mengiyakan permintaan dari Ogi. Mereka pun berpisah saat itu. Davi lanjut ke base camp sementara Ogi pulang untuk mengambil sesuatu yang katanya ketinggalan ini. Davi kemudian akhirnya sampai di base camp sekitar jam 3 sore dan langsung mengurusi Maxi lalu menunggu Ogi agak jauh dari area base camp ya. Dia sempat bertemu dan ngobrol dengan beberapa pendaki yang baru turun, tapi ternyata sampai menjelang maghrib Ogi belum juga muncul. Pada saat itu Davi ini beberapa kali menelpon Ogi tapi nggak diangkat, yang akhirnya karena memang udah jam segitu
Davi ini berinisiatif untuk buka tenda saja karena dia mikir mungkin nanti Oki akan kecapean kalau dia udah datang, dan dia ini mau menyarankan Oki untuk mendaki esok pagi aja gitu. Akhirnya saat itu Davi buka tenda, dan selesai buka tenda, Davi pun menunggu di dalam dengan meninggalkan atau meletakkan tas carrier-nya ini di depan, dengan tujuan agar Oki tahu kalau itu adalah tenda milik Davi ya. Pada saat itu mungkin karena capek, Davi akhirnya ketiduran di dalam tenda, dan lagi-lagi Davi bermimpi yang sama persis dengan mimpi-mimpinya yang sebelumnya. Sampai akhirnya Davi tiba-tiba terbangun karena kaget, seperti ada yang memukul-mukul tendanya ini dengan sangat keras ya. Davi pun membuka tendanya dan mendapati Oki ini sedang berdiri di depan tendanya. Akhirnya dia pun keluar, dan saat dia melirik jam tangannya, ternyata sudah hampir jam 12 malam. Pada saat itu Davi tanya ke Oki, "Loh Ki, kamu jam segini baru datang?" Oki pun menjawab, "Iya Dav, tadi ada masalah di jalan." Mereka pun akhirnya masak mie instan karena Davi juga sudah lapar ya. Yang habis makan, mereka kemudian ngobrol-ngobrol sebentar, sampai akhirnya Oki minta Davi bersiap-siap untuk memulai pendakian. Nah di situ Davi sebenarnya sudah menyarankan ke Oki untuk mendaki esok pagi aja, tapi Oki bilang waktunya sangat terbatas, dia harus cepat-cepat kembali kerja bagaimana gitu, dan besok sudah harus balik. Mau nggak mau Davi pun bersiap-siap pada saat itu. Dan akhirnya mereka memulai pendakian sekitar jam 1 malam. Perjalanan Davi dan Oki sampai di pos 2 bisa dibilang lancar-lancar aja tanpa gangguan apapun ya. Tapi begitu mereka tiba di pos 2, entah kenapa Davi ini ngerasa suasana sangat panas, padahal saat itu hari ini masih gelap, dan harusnya justru suhu udara lagi dingin-dinginnya di jam-jam segitu. Davi pun minta istirahat dulu di pos 2. Dia kemudian mengambil air minumnya, dan saat dia mau minum, baru aja dia buka tutup botol air minumnya, Davi ini kaget karena bekal air yang dia bawa ini berbau sangat busuk, bahkan sampai membuat Davi ini muntah-muntah ya. Di situ Oki akhirnya menawarkan air minumnya. Yang anehnya, air minum yang dibawa Oki ini justru berbau sangat wangi, hampir menyerupai bau bunga 7 rupa yang biasanya dipakai untuk ke makam. Karena udah kehausan, Davi pun tetap meminum air pemberian dari Oki, dan setelah dia agak baikan, mereka pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pendakian menuju ke puncak Bondolan ya. Anehnya, sejak saat di pos 2 ini sampai ke puncak Bondolan, sikap Oki ini berubah agak aneh, karena Oki ini sepanjang jalan cuma diem aja dan sama sekali tidak menanggapi ketika dia diajak ngomong sama Davi. Dan jalannya Oki ini terkesan sangat terburu-buru ya, sampai Davi berulang kali kewalahan mengikuti Oki yang ada di depannya. Mereka akhirnya sampai di puncak Bondolan, yang saat mereka baru aja tiba, Oki ini hanya duduk menatap ke atas dengan pandangan yang kosong. Tentu hal itu membuat Davi ini khawatir dengan Oki. Takut Oki ini sakit, atau bahkan mungkin aja Oki ini kesambet penghuni gunung ini apa gimana gitu. Tapi Davi juga nggak tahu dia ini harus gimana, karena dia tanya ke Oki juga nggak dijawab, dia ngapa-ngapain juga Oki ini kayak nggak peduli. Pada saat itu juga perlahan kabut juga mulai turun. Davi yang mulai kedinginan akhirnya mengambil jaket tambahan di tas carrier-nya, yang kemudian saat Davi selesai memakai jaketnya, Davi tiba-tiba kaget karena tahu-tahu Oki ini sudah nggak ada. Dan saat Davi menoleh ke sana kemari mencari Oki, dia melihat Oki sudah berjalan cukup jauh menuju ke arah puncak Botak. Tentu Davi panik dan langsung menyusul Oki. Nah pada saat Davi ini mulai jalan menyusul Oki dengan panik ini, pada saat itu hari ini sudah mulai terang ya, tapi kabut justru semakin tebal. Oki terlihat makin lama makin jauh dan perlahan menghilang, padahal Davi sudah setengah berlari berusaha menyusul Oki.
Tapi mungkin karena udah kecapean, Davi akhirnya memutuskan untuk istirahat sebentar. Dia masih keheranan, ada apa dengan Ogi, kenapa dia tiba-tiba bersikap aneh dan bahkan sampai ninggalin dia sendirian. Di tengah-tengah keheranannya itu, perlahan kabut sudah mulai menghilang ya, kayak udah mulai naik. Tapi justru Davi makin kebingungan karena di depannya ini tahu-tahu jalur ini terbagi menjadi 3. Padahal di peta yang dia bawa sama sekali tidak ada percabangan jalur harusnya. Cukup lama Davi ini bingung harus milih jalur yang mana, tapi karena jalur yang tengah ini terlihat paling mudah, Davi pun memutuskan untuk memilih jalur itu dan jalan lagi dengan cepat untuk menyusul Ogi. Dia terus jalan saat itu sampai perlahan Davi mulai menyadari kalau dia justru masuk ke area hutan. Dan saat dia jalan lebih jauh lagi, Davi benar-benar syok karena dia baru menyadari kalau hutan yang dia lewati saat itu adalah hutan yang sama dengan yang ada di dalam mimpinya sebelum-sebelumnya. Seketika itu Davi ini ketakutan dan langsung berlari berputar balik karena takut kejadian yang dia lihat di dalam mimpinya itu akan benar-benar terjadi ke dirinya. Davi pun berputar balik dan berjalan kayak setengah berlari gitu, terus menyusuri hutan lumut sampai akhirnya jalurnya ini seperti terputus karena di sekeliling Davi ini kayak dikelilingi oleh semak belukar yang cukup tinggi ya. Davi sempat kebingungan karena dia benar-benar takut nggak akan bisa keluar dari hutan itu. Tapi samar-samar Davi juga mendengar suara keramaian dari sebelah kanannya. Seolah-olah keramaian itu berada di balik semak-semak tinggi itu. Di situ sebenarnya Davi ini cukup lega dan segera berusaha menembus semak-semak di sebelah kanannya ini, bermaksud untuk tanya jalur yang benar sekaligus minta tolong untuk dibantu mencari Ogi yang sudah hilang entah kemana. Tapi setelah cukup lama dia berusaha menembus semak-semak itu, ketika Davi berhasil keluar, Davi justru melihat pemandangan yang jauh lebih mengerikan. Karena di depannya ini ada puluhan bahkan mungkin ratusan jasad manusia yang seperti tergantung di atas pohon. Kondisi jasad ini juga benar-benar mengerikan, ada yang sudah hancur, bahkan ada juga yang tinggal tulang belulang. Pada saat itu mungkin karena sudah nggak kuat lagi, Davi akhirnya pingsan saat itu juga. Entah berapa lama Davi ini pingsan, dia kemudian terbangun dan kembali kaget karena tahu-tahu dia sudah berada kembali di puncak bondolan ya. Dan yang lebih membuat Davi kaget lagi, ternyata sudah ada sosok almarhum kakeknya yang duduk tepat di sampingnya. Sosok kakeknya ini tanpa menoleh kemudian bilang ke Davi, sebaiknya kamu segera turun dan gak usah lagi mencari keberadaan Ogi karena Ogi sudah gak ada. Habis ngomong kayak gitu, sosok kakek Davi ini lagi-lagi tiba-tiba lenyap ya. Dan Davi hanya bisa terdiam ketakutan dengan apa yang dia alami. Singkat cerita, Davi pun akhirnya memutuskan untuk turun karena sudah gak kuat lagi dengan semua yang baru saja dia alami. Tapi begitu dia sudah mendekati area base camp, tiba-tiba Davi mendengar suara teriakan dari belakangnya. Dan saat dia menoleh, di situ Davi melihat Ogi yang sedang dicengkeram lehernya oleh sosok hitam besar yang sangat menakutkan ya. Jadi kata Davi ini taringnya panjang, kepalanya sangat besar, tidak sesuai dengan badannya, dan matanya ini ada banyak sekali, hampir memenuhi mukanya. Jadi mukanya ini kayak isinya ini mata semua sama mulut aja yang bertaring. Melihat itu tubuh Davi seketika kaku, nggak bisa digerakin sama sekali. Dan lagi-lagi Davi pingsan untuk yang kedua kalinya ya. Di pingsannya yang kedua inilah Davi ini seperti didatangi lagi oleh almarhum kakeknya untuk yang ketiga kalinya ya. Dan di situ kakeknya ini akhirnya mulai menceritakan apa yang sebenarnya dialami oleh Ogi. Jadi kakeknya ini bilang ke Davi,
Sejak awal pendakian mereka, memang niat Oki untuk mendaki ini sudah tidak benar, karena Oki sebenarnya berniat untuk mengubur bangkai ayam hitam yang dia dapat dari gurunya untuk melancarkan niatnya mengguna-guna atau menyantet seseorang yang juga adalah saingan dari bisnisnya. Sebenarnya guru dari Oki ini hanya berpesan untuk mengubur bangkai ayam itu di tanah kosong, atau kalau bisa di dekat dari rumah targetnya ini yang kira-kira jarang dilalui orang, atau kalau memang terpaksa di tanah kosong yang lain juga boleh. Tapi entah kenapa Oki justru berniat menguburnya di Gunung Ungaran, yang kemudian pada saat mereka berangkat, Oki baru menyadari kalau bangkai ayam dan beberapa perlengkapan ritual lainnya ini tertinggal, sehingga dia berhenti dan minta Davi untuk berangkat duluan dan menunggunya di base camp. Tapi begitu Oki kembali dan sudah mendekati area base camp, Oki justru mengalami kecelakaan yang mengakibatkan dia tidak bisa selamat. Yang di situ kakek dari Davi ini bilang kecelakaan itu memang ulah dari penghuni gunung ini yang sangat marah dengan niat buruk Oki dan bermaksud untuk membawa jiwa atau sukma Oki ini sebagai budak dari mereka sebagai hukuman dari niat buruknya. Selesai mendengar cerita dari almarhum kakeknya, Davi akhirnya tersadar dan sudah berada di base camp karena memang dia ditemukan petugas pingsan gak jauh dari area base camp. Awalnya Davi ini kurang percaya dengan apa yang dia dengar atau dia lihat saat dia pingsan. Tapi setelah dia pulang dan mendengar kabar soal kematian Oki, mau gak mau Davi pun akhirnya mempercayainya karena kejadian dan tempat kecelakaan Oki ini sama dengan yang diceritakan oleh almarhum dari kakeknya. Dan sejak saat itu akhirnya Davi memutuskan untuk berhenti dari dunia pendakian karena memang dia punya trauma tersendiri setelah apa yang dia alami di pendakiannya saat itu. Dan dia berharap semoga dari apa yang dia alami akan banyak yang bisa diambil tentang pelajaran atau peringatan agar tidak ada lagi yang melakukan hal-hal yang seperti dilakukan oleh Oki, karena Oki ini minta bantuan orang pintar untuk mencelakai orang dengan bantuan dari makhluk halus. Tapi kenapa dia gak bisa mikir kalau di gunung itu juga ada makhluk halus lain atau penghuni lain yang mungkin bisa saja marah karena ulahnya ini gitu. Tapi apapun itu, saya selalu berharap semoga apa yang diceritakan oleh almarhum dari kakek Davi ini tidak benar. Dan kalaupun benar, semoga dosa dari Oki ini diampuni dan dia bisa diterima di sisi Tuhan. Terima kasih buat Mas Davi yang sudah membagikan ceritanya. Semoga bisa memberi pelajaran untuk kita semua. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Tetap sehat dan salam Rahayu.